Master Indonesian with a beautifully illustrated story. Enjoy. The video is divided in the following sections. Good luck. One fine Saturday, I decided to treat myself to a day out. Suatu hari Sabtu yang indah, saya memutuskan untuk memanjakan diri dengan pergi keluar. The sun was shining, the birds were singing, and it felt like the perfect day to visit my favorite cafe. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, dan rasanya seperti hari yang sempurna untuk mengunjungi kafe favorit saya. This wasn't just any cafe. Ini bukan kafe biasa. Oh no, it was where the coffee was as rich as the stories floating around it. Oh, tidak. Ini adalah tempat di mana kopi seimbang dengan cerita-cerita yang melayang di sekitarnya. I walked in, greeted by the familiar jingle of the bell above the door, and the cozy ambiance wrapped around me like a warm hug. Saya masuk, disambut oleh suara lonceng yang akrab di atas pintu, dan suasana yang nyaman menyelimuti saya seperti pelukan hangat. I ordered my usual, a large coffee with an extra shot of happiness, also known as vanilla syrup, and a slice of the most heavenly chocolate cake. Saya memesan seperti biasa, kopi besar dengan tambahan kebahagiaan, yang juga dikenal sebagai sirup vanila, dan sepotong kue coklat paling surgawi. Finding my favorite spot by the window, I settled in, my phone and book in hand. Menemukan tempat favorit saya di dekat jendela, saya duduk dengan ponsel dan buku di tangan. The world outside faded as I dove into the tales spun by the author. Dunia luar memudar saat saya tenggelam dalam cerita-cerita yang dipintal oleh penulisnya. Time, it seemed, decided to sip on some coffee too, for it slowed, allowing me moments of blissful escape. Waktu, sepertinya, juga memutuskan untuk menyeruput kopi. Karena melambat, memberi saya momen pelarian yang membahagiakan. But, as all good things, this too had to end. Namun, seperti semua hal baik, ini juga harus berakhir. Realizing the afternoon had slipped into evening, I packed up, my heart and stomach full, my phone. Menyadari sore telah berubah menjadi malam, saya membereskan barang-barang dengan hati dan perut yang kenyang, ponsel saya. I had left, basking in the afterglow of caffeine and fiction, when the realization hit me, my phone was not in my bag. Saya sudah pergi, menikmati kehangatan dari kafein dan fiksi. Ketika kesadaran itu menghantam saya, ponsel saya tidak ada di tas saya. Panic fluttered in my chest. Panik berkecamuk di dada saya. That phone was my lifeline, holding memories and moments, numbers and notes. Ponsel itu adalah penyelamat hidup saya, menyimpan kenangan dan momen, nomor dan catatan. Rushing back to the cafe, my mind raced with possibilities of where it could be. Bergegas kembali ke kafe, pikiran saya berlarian dengan kemungkinan-kemungkinan di mana ponsel itu berada. The cafe, now a beacon in the twilight, welcomed me back. Kafe itu sekarang menjadi suar di senja hari, menyambut saya kembali. I scanned the room, heart sinking as my eyes found no trace of my phone. Saya memindai ruangan. Hati saya tenggelam saat mata saya tidak menemukan jejak ponsel saya. Approaching the counter, with a hopeful glimmer in my eye, I asked the barista if they had seen my phone with a colorful sticker of a cat wearing sunglasses. Mendekati konter, dengan kilauan harapan di mata saya bertanya kepada barista, apakah mereka melihat ponsel saya dengan stiker berwarna kucing, mengenakan kacamata hitam. The barista offered sympathetic smiles, but no news of my phone.
Barista menawarkan senyum simpati, tetapi tidak ada kabar tentang ponsel saya. Just as I turned, a blend of disappointment and worry coloring my thoughts, the cafe owner appeared. Tepat saat saya berbalik, campuran kekecewaan dan kekhawatiran mewarnai pikiran saya. Pemilik kafe muncul. His face held a mischievous sparkle as he asked, "Looking for something?" Wajahnya memancarkan kilau nakal saat dia bertanya, "Mencari sesuatu?" From behind the counter, he produced my phone, safe and sound, teaching me a lesson in relief and gratitude that I wouldn't soon forget. Dari belakang konter, dia mengeluarkan ponsel saya, aman dan selamat, mengajarkan saya pelajaran tentang kelegaan dan rasa syukur yang tidak akan segera saya lupakan. "You're my hero," I exclaimed, laughter mingling with my words of thanks. "Kamu pahlawan saya," seru saya, tawa bercampur dengan kata-kata terima kasih saya. He simply smiled, a reminder of the unexpected kindness we find in our daily adventures. Dia hanya tersenyum, mengingatkan tentang kebaikan tak terduga yang kita temui dalam petualangan sehari-hari kita. As I left the cafe, phone in hand and a story in heart, I knew this was a tale I'd share. A lesson in always checking my table before leaving. Saat saya meninggalkan kafe, ponsel di tangan dan cerita di hati, saya tahu ini adalah cerita yang akan saya bagikan. Pelajaran untuk selalu memeriksa meja saya sebelum pergi. But more so, it was a testament to the kindness of strangers and the small miracles that sweeten our days. Tetapi lebih dari itu, ini adalah bukti kebaikan orang asing dan keajaiban kecil yang mempermanis hari-hari kita. Well done. Now we will listen to the whole story in Indonesian. Suatu hari Sabtu yang indah, saya memutuskan untuk memanjakan diri dengan pergi keluar. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, dan rasanya seperti hari yang sempurna untuk mengunjungi kafe favorit saya. Ini bukan kafe biasa. Oh, tidak. Ini adalah tempat di mana kopi seimbang dengan cerita-cerita yang melayang di sekitarnya. Saya masuk, disambut oleh suara lonceng yang akrab di atas pintu, dan suasana yang nyaman menyelimuti saya seperti pelukan hangat. Saya memesan seperti biasa, kopi besar dengan tambahan kebahagiaan, yang juga dikenal sebagai sirup vanila, dan sepotong kue coklat paling surgawi. Menemukan tempat favorit saya di dekat jendela, saya duduk dengan ponsel dan buku di tangan. Dunia luar memudar saat saya tenggelam dalam cerita-cerita yang dipintal oleh penulisnya. Waktu, sepertinya, juga memutuskan untuk menyeruput kopi. Karena melambat, memberi saya momen pelarian yang membahagiakan. Namun, seperti semua hal baik, ini juga harus berakhir. Menyadari sore telah berubah menjadi malam, saya membereskan barang-barang dengan hati dan perut yang kenyang. Ponsel saya. Saya sudah pergi menikmati kehangatan dari kafein dan fiksi. Ketika kesadaran itu menghantam saya, ponsel saya tidak ada di tas saya. Panik berkecamuk di dada saya. Ponsel itu adalah penyelamat hidup saya, menyimpan kenangan dan momen, nomor dan catatan. Bergegas kembali ke kafe, pikiran saya berlarian dengan kemungkinan-kemungkinan di mana ponsel itu berada. Kafe itu sekarang menjadi suar di senja hari, menyambut saya kembali. Saya memindai ruangan. Hati saya tenggelam saat mata saya tidak menemukan jejak ponsel saya. Mendekati konter,
Dengan kilauan harapan di mata saya bertanya kepada barista, apakah mereka melihat ponsel saya dengan stiker berwarna kucing mengenakan kacamata hitam. Barista menawarkan senyum simpati, tetapi tidak ada kabar tentang ponsel saya. Tepat saat saya berbalik, campuran kekecewaan dan kekhawatiran mewarnai pikiran saya. Pemilik kafe muncul. Wajahnya memancarkan kilau nakal saat dia bertanya, "Mencari sesuatu?" Dari belakang konter, dia mengeluarkan ponsel saya. Aman dan selamat, mengajarkan saya pelajaran tentang kelegaan dan rasa syukur yang tidak akan segera saya lupakan. "Kamu pahlawan saya," seru saya. Tawa bercampur dengan kata-kata terima kasih saya. Dia hanya tersenyum, mengingatkan tentang kebaikan tak terduga yang kita temui dalam petualangan sehari-hari kita. Saat saya meninggalkan kafe, ponsel di tangan dan cerita di hati, saya tahu ini adalah cerita yang akan saya bagikan. Pelajaran untuk selalu memeriksa meja saya sebelum pergi. Tetapi lebih dari itu, ini adalah bukti kebaikan orang asing dan keajaiban kecil yang mempermanis hari-hari kita. Now you will listen to the story without subtitles. Suatu hari Sabtu yang indah, saya memutuskan untuk memanjakan diri dengan pergi keluar. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, dan rasanya seperti hari yang sempurna untuk mengunjungi kafe favorit saya. Ini bukan kafe biasa. Oh, tidak. Ini adalah tempat di mana kopi seimbang dengan cerita-cerita yang melayang di sekitarnya. Saya masuk, disambut oleh suara lonceng yang akrab di atas pintu, dan suasana yang nyaman menyelimuti saya seperti pelukan hangat. Saya memesan seperti biasa, kopi besar dengan tambahan kebahagiaan, yang juga dikenal sebagai sirup vanila, dan sepotong kue coklat paling surgawi. Menemukan tempat favorit saya di dekat jendela, saya duduk dengan ponsel dan buku di tangan. Dunia luar memudar saat saya tenggelam dalam cerita-cerita yang dipintal oleh penulisnya. Waktu, sepertinya, juga memutuskan untuk menyeruput kopi. Karena melambat, memberi saya momen pelarian yang membahagiakan. Namun, seperti semua hal baik, ini juga harus berakhir. Menyadari sore telah berubah menjadi malam, saya membereskan barang-barang dengan hati dan perut yang kenyang. Ponsel saya. Saya sudah pergi menikmati kehangatan dari kafein dan fiksi. Ketika kesadaran itu menghantam saya, ponsel saya tidak ada di tas saya. Panik berkecamuk di dada saya. Ponsel itu adalah penyelamat hidup saya, menyimpan kenangan dan momen, nomor dan catatan. Bergegas kembali ke kafe, pikiran saya berlarian dengan kemungkinan-kemungkinan di mana ponsel itu berada. Kafe itu sekarang menjadi suar di senja hari, menyambut saya kembali. Saya memindai ruangan. Hati saya tenggelam saat mata saya tidak menemukan jejak ponsel saya. Mendekati konter, dengan kilauan harapan di mata saya bertanya kepada barista, apakah mereka melihat ponsel saya dengan stiker berwarna kucing mengenakan kacamata hitam. Barista menawarkan senyum simpati, tetapi tidak ada kabar tentang ponsel saya. Tepat saat saya berbalik, campuran kekecewaan dan kekhawatiran mewarnai pikiran saya. Pemilik kafe muncul. Wajahnya memancarkan kilau nakal saat dia bertanya, "Mencari sesuatu?" Dari belakang konter, dia mengeluarkan ponsel saya.
aman dan selamat, mengajarkan saya pelajaran tentang kelegaan dan rasa syukur yang tidak akan segera saya lupakan. "Kamu pahlawan saya," seru saya. Tawa bercampur dengan kata-kata terima kasih saya. Dia hanya tersenyum, mengingatkan tentang kebaikan tak terduga yang kita temui dalam petualangan sehari-hari kita. Saat saya meninggalkan kafe, ponsel di tangan dan cerita di hati, saya tahu ini adalah cerita yang akan saya bagikan. Pelajaran untuk selalu memeriksa meja saya sebelum pergi. Tetapi lebih dari itu, ini adalah bukti kebaikan orang asing dan keajaiban kecil yang mempermanis hari-hari kita. Excellent. Answer these questions in the comments. Apakah ini kafe biasa bagi Noah? Mengapa telepon penting bagi Noah? Answer the questions in the comments. You finished the lesson. Great job. And thank you for studying with us. Please like, subscribe, and hit the notification bell for more content. And please consider making a donation. It really helps us to make more and better videos.